Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Giovanni Gantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Jadi pada video kali ini sebenarnya kalian gabut ya, karena kalian tuh hanya akan menemani saya gitu untuk membuat atau mencari racikan PC yang pas buat salah satu, siapa ini sebenarnya? Mungkin salah satu subscriber saya, tapi saya nggak tahu dia udah subscribe atau belum. Mudah-mudahan udah mungkin ya. Jadi kemarin itu ada yang nge-DM saya di Instagram ya. Jadi beliau ini nanya ke saya, lebih bagus rakitan PC 6 jutaan yang saya rakit bersama teman saya waktu itu, atau lebih bagus racikan PC yang mau dia rakit gitu. Nah, oke, langsung saja teman-teman bisa lihat di sini. Jadi Mas, ini sepertinya akun second account ya, nggak ada namanya soalnya. Mas mau nanya, kalau dari spek dan penggunaan lebih oke yang punyanya Masnya atau Masnya atau yang ini gitu. Yang ini tuh yang ini. Jadi di video rakitan PC yang sebelumnya yang 6 jutaan yang saya ngerakitin punya temen itu, speknya itu ya i5 Gen 10, maubonya H410 MMSI. Ya spek lengkapnya teman-teman bisa tonton di video kanan atas ya. Dibandingin sama racikan PC yang mau dia rakit, niatnya dia mau rakit Intel i3 12100F, VGA RX 580 dari Isurix, terus maubonya ASRock B660 Pro RS ini yang DDR4, terus tim Delta ini kalau nggak tahu ini kayaknya 8 GB ini ya. Terus SSD-nya 1 TB dari Cube Gaming, PCIe-nya masih Gen 3, terus CPU cooler-nya apa ini? Jones Boss saya belum tahu ini. Terus GameMax PSU-nya, lalu casing-nya Montech X2, sama ada fan include ya. Lalu setelah beberapa saat kami mengobrol, pada akhirnya beliau nanya gitu, kira-kira yang cocok di budget 5-7 jutaan tuh apa buat kebutuhan. Nah, kebutuhannya dia itu cuma aplikasi Office, terus rendering foto tipis-tipis yang nggak berat-berat, terus desain logo di Corel, SketchUp, terus sama programming yang utama. Ya, dengan budget 5 juta, mulai dari 5 juta ini udah cukup ya budget ini untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh mas-mas ini FA nggak tahu namanya mas siapa. Oke, langsung aja kita akan hunting beberapa komponen yang menurut saya worth it untuk dirakit di harga 5-7 jutaan. Tapi karena ini range-nya 5-7 dan saya bingung di budget yang benernya gimana, jadi mungkin kita ambil tengah-tengah 6 jutaan. Kalau 6 jutaan lebih dikit ataupun kurang dikit lebih baik. Bahkan katanya syukur-syukur kalau ada mah 5 jutaan aja, tapi 5 juta tuh nanti tinggal upgrade dikit-dikit jadi spek yang kayak 7 jutaan. Berarti mungkin saya akan ngasih beberapa opsi, mungkin 2-3 opsi. Oke, langsung saja. Menurut saya dari racikan PC yang beliau buat ini i3 Gen 12 dan motherboardnya ini udah bagus juga ya. Tapi ada beberapa yang menurut saya kurang, yaitu SSD-nya ini walaupun 1 TB tapi masih PCIe generasi ketiga. Kenapa? Karena B660 Pro ini sudah support PCIe generasi keempat. Teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu Ultra M.2 PCIe Gen 3 sama PCIe Hyper M.2 PCIe generasi keempat. Jadi lebih baik kita cari SSD M.2 NVMe yang murah di harganya dan 1 TB dan udah PCIe generasi keempat gitu kan. Lalu untuk mana ya? Nah, ini untuk VGA-nya di sini saya tidak merekomendasikan RX 580 karena udah terlalu jadul pertama itu. Kedua, RX 580 itu dari Isurix ya. Isurix memang murah teman, cuman kalau buat kebutuhan grafis saya rekomendasiin pakai Nvidia gitu. Lalu di sini nggak apa-apa pakai i3 Gen 12 karena bisa aja ada opsi lain i5 Gen 10, performanya di atas i3 12100F dikit untuk multicore, tapi untuk single core lebih bagus i3. Tapi dengan melihat sekarang udah Intel generasi ke-13 gitu, kayaknya lebih cocok buat upgradeabilitas, lebih baik pilih Intel LGA 1700 gitu. Walaupun Intel Gen 10 juga masih worth it di harganya, dan juga ya kalau kalian rakit i3 Gen 10 dibandingin sama yang i3 Gen 12 lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan rakit i3 Gen 12. Tapi karena ini punya budget yang bisa dibilang lumayan tinggi, ditambah pengen upgradeabilitas ya, mas ini butuh upgradeabilitas. Kalau misal dengan budget 6-7 jutaan lalu mentingin grafis kayak buat 3D ataupun buat gaming AAA gitu, kayaknya lebih baik ambil Intel Gen 10 untuk memaksimalkan budget di VGA. Tapi karena ini kebutuhannya nggak terlalu di grafis, jadi lebih baik pilih CPU yang kencang aja gitu. Lalu apa aja sih komponen yang cocok buat mas-mas ini? Dan dia juga kebutuhan gaming juga cuman Valorant sama GTA multiplayer, GTA roleplay gitu kan. Nah, oke, Intel Core i3 12100F bisa menjadi pilihan. Karena harganya hanya, kita lihat bisa dilihat teman-teman di sini, harganya hanya 1,3 juta dibandingin sama i5 Gen 10 itu 1,6 juta ya. Jadi kalau misal mentingin single core ini lebih baik, jadi pilih ini aja.
Lalu untuk motherboard nggak apa-apa pakai ASRock ini karena udah murah, udah support Gen 4 juga, dan ini sudah mendukung DDR4 4800 MHz dengan di overclock tentunya. Dengan harga 1, dari Enter Computer kayaknya lebih baik deh, dengan harga 1,8. Next untuk RAM-nya, di sini bisa dari Cube Gaming ataupun dari tim Delta mungkin ya. Kita cari DDR4 yang tim yang minimal 16 GB, 670.000 teman-teman bisa dapat 16 GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Ini bisa menjadi pilihannya, cuman kalau misal kita pangkas budget lagi, sebenarnya dapat kayak merek yang kayak Imperion gitu kan, murah banget Imperion. Terus Adata, mungkin Adata aja deh. Adata udah RGB gitu, kalau orangnya butuh RGB kita bisa rekomendasiin ini. Terus kalau misal mau murah sebenarnya Kingston atau Hynix atau enggak juga bisa Imperion, tapi ya mungkin biar keren dikit gitu saya rekomendasiin ini aja deh, Adata yang ada RGB-nya, karena ini udah 3200 MHz dan ini Adata seri XPG Spectrix yang lumayan bagus. Jadi ya kita pilih dua opsi ya. Oke. Next, untuk SSD di sini kalau PCIe generasi keempat ya, kita lihat. Bentar, tim grup MP33. Saya lupa, satu seri yang saya lupa gitu, PCIe Gen 4 saya lupa namanya apa ya. Bentar, saya lupa yang PCIe. Topso juga murah dan bagus sebenarnya, itu brand baru. Cuman tidak bisa dilihat ya. A few moments later. Adata XPG. Nah, ini saya dulu nyari ya. Ini terbaik, stabil juga kecepatannya. Banyak yang review ini bagus katanya. Jadi bisa menjadi pilihan buat emas ini. Lalu setelah itu apa lagi? Mungkin apanya ya? Untuk casing mungkin dia suka ini ya, Montek. Jadi nggak apa-apa, tapi kita cari dulu buat CPU coolernya ini apa sih? Jonesbo CR1400. Sebenarnya kalau kalian pakai Intel i3 generasi ke-12 yang TDP-nya cuma 65 watt dan juga nggak terlalu panas, ya menurut saya udah cukup pakai stock cooling dari Intel gitu. Tapi mungkin beliau pingin keestetikan, jadi ini bisa menjadi pilihan buat masnya mungkin. Tapi kalau saya sih nyaranin dari Be Quiet kemahalan ya. Noctua juga kemahalan, kita cari aja kata kuncinya. Deepcool ini mungkin agak mahal dan juga belum heatsinknya nggak segede yang ini, yang Jonesbo, walaupun saya nggak tahu ini brand apa. Yang tahu boleh komen di bawah, karena saya channel ini kan channel carry gitu ya, jadi sedih sekali ya. Ada dua pilihan lagi buat beliau karena ya kita melihat budget juga ya. Tapi ya mungkin kalau nanti kita tanya dulu gitu, dia pengen estetika atau nggak terlalu butuh gitu. Oke, next. PSU kita cari yang paling bagus dulu ya, minimal 550 lah, karena untuk VGA ke depannya mungkin dia pengen upgrade ke 3060 atau 3070 ya, jadi minimal 550 watt dulu. Tapi kalau dia pengennya GameX 500 ya, kita lihat dulu ini harganya 680 ribuan. Dia pengennya GameX 500 watt gitu dengan harga 490 ribuan. Saya mending rekomendasiin Corsair atau enggak GameX. Corsair mahal ya. GameX saja, atau mungkin dari Deepcool PF550 ya, dengan harga yang mirip-mirip sama GameX yang mending ini sih menurut saya. Walaupun ini masih 80 plus white, tapi Deepcool itu bukan brand sembarangan. Ya GameX juga sebenarnya, cuman dulu saya pernah lihat beberapa masalah di GameX, jadi saya kurang terlalu percaya dengan GameX. Oke, mungkin saya sediakan dua pilihan. Lalu untuk casing Montec X2 Mesh, bagus sih, cuman 500 ribu ya Montec. Nah, terus yang terakhir ini agak bingung saya, GTX Isurix yang 1660. Harganya kalau nggak salah 2,2. Nah ini cuman lumayan mahal, 3 jutaan dan budgetnya nggak nyampe hanya untuk GTX 1660 Super. Kalau GTX 1060 6GB menurut saya terlalu kelamaan, karena itu tahun 2000, rilisnya tahun lama ya, 2017 kalau nggak salah, itu 2016. Nah kalau misal GTX 1660 Super kan udah pakai arsitektur Turing ya, jadinya mungkin ini bisa menjadi opsi selain Isurix tadi. Cuman ya sebenarnya nggak masalah gitu, RX 580 untuk dijadikan rakitan PC yang cukup memenuhi kebutuhan beliau. Tapi RX 580 itu VGA seri lama pertama itu. Kedua, RX 580 itu drivernya suka bermasalah terutama buat software kayak Blender atau software 3D lainnya. Tapi kalau misal menekan budget, ya udah sih RX 580 aja yang Isurix. Ya udah mungkin Isurix biar garansinya lebih panjang gitu kan. Lalu mungkin ada opsi lain, mungkin GTX 1660
Super dengan harga yang 1,6 jutaan. Ini ada dua opsi buat mas-mas itu. Oke, kita akan langsung kalkulasikan. Saya akan langsung kalkulator atau kalkulasikan total dari rakitan PC yang satu ini. Oke. A few moments later. Oke, teman-teman, ternyata budgetnya 7.549.000. Melebihi budget yang dia punya. Jadi kita akan memangkas beberapa hal yang perlu dipangkas tentunya. Contohnya menurut saya nggak terlalu kita butuhkan. Sebenarnya motherboard juga nggak terlalu kita butuhkan. Cuman mungkin untuk upgradabilitas kedepannya ini mungkin orangnya butuh juga gitu kan. Jadi mungkin kita akan memangkas. Pertama ini karena flash sale. Jadi harganya nggak mungkin segini terus. Jadi kita akan ganti yang tim elite aja. Lalu untuk SSD kita cari yang lebih murah lainnya, tapi saya belum punya rekomendasi, mungkin ini dulu aja deh. Lalu CPU cooler boleh lah, kita punya dua opsi, bisa pakai yang stok dulu karena mungkin kalau nggak butuh estetika yang stok juga nggak apa-apa. Terus buat nanganin i3 12100F juga udah cukup gitu, stok coolingnya bagus Intel gitu kan. Terus mungkin power supply kita kemahalan, kita pilih ini aja. Lalu untuk casing di sini saya mungkin agak bingung ya. Nebula V4 yang rakitan PC yang teman saya itu bagus loh. Saya waktu ngerakit kabel manajemennya juga enak. Terus udah ada USB 3.0. Harganya juga murah gitu kan. 400.000 kurang, ada yang kurang deh malah. Ini tanpa fan, ngapain dibeli anjir. Mungkin terus untuk PSU kita cari yang murah lagi ya. Aerocool 50 watt. Cuman looks itu ya bagus, cuman ada beberapa kasus dan bikin dihina ya Aerocool looks itu. Tapi nggak apa-apa, dan ini Aerocool juga bukan brand sembarangan. Kita hitung ulang. Oke, untuk budget segini sih 7,125 ini bisa dijadikan pilihan karena nambahnya cuma dikit. Tapi mungkin dia kan tadi bilang 5 jutaan sampai 7 jutaan ya. Dan miss banget ya dari saya bilang tadi di awal 6 juta nih sampai 7 jutaannya. Karena motherboardnya mahal dan juga beberapa komponen lainnya kayak SSD juga tiba-tiba mahal. Nggak tiba-tiba, ini mahal tapi bagus gitu yang ada tayang ini. Cuman kita akan pangkas lagi karena dia pengen 5 jutaan untuk upgradabilitas dan ya mungkin kita akan pangkas di ASRock ini. Mohon maaf ya. Untuk ASRock ini ya mungkin kita akan save dulu beberapa komponennya. Oh iya, BTW yang 1660 Super tadi saya nggak jadi rekomendasiin karena ternyata itu yang Inter bukan yang resmi. Oke, kita akan ganti beberapa kayak dari motherboard. Mungkin kita dari H610M aja deh. Dari ASRock DDR5 mungkin murah ya. DDR5, DDR4. Saya pengen B660M gitu ya, biar kedepannya enak gitu buat upgrade misal i5. Aduh, tapi harganya kayaknya nggak sanggup gitu. Yaudah kita H610M aja deh. Kita mau nggak mau pakai H610M. Mungkin dari Gigabyte atau ASRock lagi. Mungkin kita lihat dulu yang dari Gigabyte, yang dari ASRock ini. H610M LGA 1700. Untuk spek lengkapnya di sini hanya mendukung 3200 MHz sayangnya. Lalu M.2-nya di sini Ultra PCIe generasi ketiga. Kalau nggak salah H610M itu cuma support Gen 3 gitu. Aduh, mau nggak mau ini pakai PCIe generasi ketiga. Tapi saya pengen banget gitu B660M. Aduh, tidak. Ya sudah deh, kita mengalah. Mau tidak mau kawan, kita harus pangkas di sini. Ini dia 730.000. Sebenarnya banyak opsi ya. Misalkan bisa pakai SSD 512 dulu. Lalu sisanya mungkin SSD SATA yang harganya jauh lebih murah. 1 TB juga udah murah gitu, jadi sayang aja. Sebenarnya kalau beli second GTX 1660 Super tuh kalau saya berani aja gitu. Ya tinggal kalau ada masalah klaim garansi, dan sebelumnya saya juga perlu cek dulu tokonya. Tapi takutnya dia ada kerjaan yang butuh cepat beres, dan kalau ketunda itu bahaya. Jadi lebih baik pilih pilih VGA card yang baru aja biar minim dari masalah gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau RX 580 yang harganya sangat murah dan performanya juga lumayan. Walaupun nanti ada terkendala dengan software ataupun drivernya pasti ya. Mungkin tapi ya untuk kebutuhan mas-mas itu, kalau dipasangin SSD yang SSD yang nggak terlalu kenceng ini sebenarnya nggak masalah gitu. Karena Gen 3 juga udah cukup kenceng. Total ini 6.400.000. Mungkin ini ada dua opsi. Opsi ketiga untuk 5 jutaan kalau bisa katanya. i3 10100F. Karena Intel i3 10100F bisa kalian dapatkan di harga 1 jutaan. Udah box include dengan fan, mantap kan? Tapi kalau yaudah nggak apa-apa deh, yang box aja karena ini udah barang baru tentunya. Ini untuk ini nggak apa-apa.
apa. Untuk ini mungkin kita bisa pakai B550M aja deh. B550M yang sudah support PCIe generasi keempat, dan kita bisa maksimalkan budgetnya ya. Kok B550 sih, B560, makanya kok saya bingung kok AMD. Mohon maaf teman-teman. ASRock lagi ASRock ya, terima kasih. Walaupun bukan seri Steel Legend, tapi waduh saya agak susah nyari yang support PCIe generasi keempat untuk M.2 nya ya. Kalau nggak salah yang Steel Legend support, tapi kalau yang ini enggak deh. Apa ASRock yang Pro paling ya. B560M Pro ini bisa dijadikan opsi buat rakitan PC 5 jutaan kayaknya. Saya nggak tahu soalnya kalau seri-seri bawah kayak yang ini, yang B560 Polosan atau nggak MSI yang Pro juga, Pro 4 juga nggak ada PCIe generasi keempat. Jadi mungkin kita menyerah saja untuk cari yang PCIe generasi keempat. Ya udahlah, mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. Tapi kalau mungkin untuk kebutuhan beliau PCIe generasi keempat nggak terlalu dibutuhkan. Jadi ASRock B560 ini aja deh dari ASRock. Untuk orang biarkan, untuk ini kita menyerah saja, balik lagi ke tim. Lalu untuk yang lainnya mungkin bakalan sama. Oke, kita hitung ya budget untuk rakitan PC ya. Ini untuk motherboard sama CPU biarkan ini saja lah. Udah RAM kita pangkas lagi, Fit Gaming. Nah 500. Oke, PSU kita ganti. Oke, ini mungkin bisa dijadikan pilihan buat mas-mas ini karena harganya beda sekitar 400-600 ribu. Oke, jadi ada 3 rakitan PC, teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin video bakal lama ya. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan soal racikan PC, boleh kalian DM Instagram Pemula IT atau Instagram Jofadegandra Putra. Saya akan berusaha jawab kalau ada waktu luang seperti ini gitu. Atau kalau mau nanya langsung aja sebenarnya di komen boleh ya. Nanti saya akan jabarkan jawabannya di komen, atau enggak saya akan langsung jawab lewat video Q&A kapan-kapan. Jadi mungkin pertanyaan yang nggak sempat saya jawab, saya bakal jawab di Q&A, tapi yang udah saya jawab di kolom komentar ya bakal ada di kolom komentar tentunya. Oke, like video ini jika kalian suka, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jofadegandra Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.